Silakan duduk ya. Gimana Mbak Mita? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Mbak Mita, ini Mbak Mita yang kemarin WA sama Ibu ya? Iya Bu, kemarin saya WA Ibu dan alhamdulillah Ibu itu respon sekali dalam membantu saya. Iya, ini konseling sama Ibu ya? Iya, saya konseling dengan Ibu. Baik, sebelumnya apakah Mbak Mita sudah pernah melakukan konseling? Saya sih belum pernah sama sekali Bu ya, saya baru pertama kali konseling dengan Ibu ini. Jadi bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling, apa tujuannya, dan apa saja kode etik atau peraturan yang ada di dalam konseling ini. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau diberikan di sekolah pada konseling atau peserta didik, yang dimana konseling ini bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Dan tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik. Nah, di dalam konseling ini juga ada asas. Mungkin yang pertama yang bakal jelaskan juga. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini Mbak Mika itu menceritakan semuanya dan nggak perlu takut buat menceritakan karena di sini itu kita mengatur asas kerahasiaan. Jadi saya ini bisa menjamin permasalahan Mbak Mika akan aman dan saya tidak akan menyebarluaskan masalah yang dialami Mbak Mika saat ini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Mbak Mika itu menceritakan semuanya dan jangan ada yang ditutupi. Yang ketiga ada asas kesukarelawan. Maksudnya ini Mbak Mika datang ke sini itu sukarela, bukan paksaan dari siapapun. Nah sekarang mau tanya nih, Mbak Mika itu datang ke sini itu karena paksaan dari teman, keluarga atau sukarela Mbak? Saya datang ke sini dengan sukarela Bu, karena saya ini ingin mengungkapkan keluh kesah terhadap Ibu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan nggak atau peraturan mengenai apa itu? Mungkin sudah. Baik, kalau begitu nanti kalau proses konseling kita kali ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan, bagaimana Mbak? Iya Bu. Baik, apakah Mbak Mika sudah siap untuk melaksanakan konseling pada pagi hari ini? Bismillah, saya siap Bu. Kalau Mbak Mika sudah siap, Ibu mempersilakan Mbak Mika untuk menceritakan terkait masalah yang dialami Mbak Mika saat ini. Jadi gini Bu, saya itu mempunyai trauma terhadap sepeda motor karena itu saya tuh pernah Bu jatuh ditabrak itu loh Bu, dan itu menyebabkan saya itu takut naik motor, apalagi kalau saya itu sendirian. Saya itu merasa cemas, takut Bu, takut sekali kalau mau naik sepeda motor itu kuat. Oh, berarti waktu kecelakaannya itu Mbak Mika waktu berangkat sekolah atau gimana Mbak? Waktu berangkat sekolah Bu, dan saya itu sendiri, jadi saya itu cemas gitu loh Bu, takut. Oh, waktu berangkat sekolah sendirian, terus ketabrak motor gitu ya. Terus pada saat itu apa sih yang Mbak Mika rasakan? Pada saat itu sih saya kan berangkat sekolah kan. Nah, tiba-tiba saya itu ditabrak dari belakang Bu. Dan saat itu saya itu nggak tahu, tiba-tiba saya itu sudah di puskesmas dan saya itu sudah diinfus Bu, gitu. Saya sejak saat itu saya merasa takut dan cemas Bu. Oh iya ya, berarti saat ditabrak itu Mbak Mika mengalami ketakutan dan shock gitu ya Mbak? Berarti waktu ditabrak langsung shock, terus sampai sekarang itu Mbak Mika merasakan ketakutan yang lebih gitu ya? Mbak Mika saat ini kalau kemana-mana itu naik motor sendiri atau gimana Mbak? Saya sih kadang diantar Bu, tapi kalau kepepet ya saya naik sepeda motor sendiri, tapi saya itu takut Bu, dan kadang itu sampai kecepatannya itu cuma 10 km saja. Oh, berarti sampai nggak berani ya naik motor sendiri, sampai harus diantar gitu ya? Iya Bu, saya dominan sih lebih banyak diantarnya Bu.
Baik, tadi kan Mbak Mika sudah menceritakan situasi masalah yang membuat Mbak Mika ini merasa trauma. Dalam konseling kita kali ini, nanti Mbak Mika akan dibuat aja untuk melakukan strategi CR atau cognitive restructuring. Nah, nanti dengan strategi CR ini kita akan melakukan coping touch atau CT. Ngomong CT itu apa Bu? Latihan coping touch ini merupakan suatu teknik yang nantinya dapat membantu Mbak Mika untuk mengatur ulang pola-pola kognitif yang menjadi rasional itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, dalam penggunaan CT-nya nanti itu akan menggunakan yang verbal, jadi dengan suara lantang gitu ya, Mbak? Iya Bu. Baik, sebelum kita melakukan latihan CT, Ibu ingin menjelaskan untuk memindahkan pemikiran Mbak Mika yang negatif ke positif. Sebelumnya Ibu akan sedikit menjelaskan tahapan-tahapan yang akan dilakukan kita nanti pada saat latihan, itu ya Mbak ya? Iya Bu. Dalam latihan ini nanti kita akan berlatih dalam 3 situasi, yaitu yang pertama situasi yang menimbulkan traumanya Mbak Mika, yaitu situasi pada saat Mbak Mika ini sebelum menaiki atau mengendarai motor. Yang kedua itu situasi pada saat Mbak Mika mengendarai motor. Yang ketiga itu situasi di mana Mbak Mika setelah mengendarai motor. Itu ya Mbak ya? Iya Bu. Baik, bisa langsung dimulai ya Mbak ya. Kita praktekkan 3 situasi tadi. Nah, sebelumnya nanti ketika Mbak Mika sebelum mempraktekkan, Ibu akan memberikan pemaparan. Jadi setelah Ibu memberikan pemaparan, Mbak Mika bisa bertanya. Tuh. Iya Bu. Baik, langsung saja Ibu akan memberikan pemaparan yang pertama, yaitu situasi pada saat Mbak Mika sebelum mengendarai motor. Nah, yang sebelumnya kan Mbak Mika ini masih merasa takut dan memiliki pemikiran negatif tentang mengendarai motor ya. Iya Bu. Baik, situasi pertama sebelum mengendarai motor itu silakan terapkan pada pemikiran Mbak Mika itu bahwasanya ketika sebelum mengendarai motor Mbak Mika harus berpikiran positif, tidak boleh berpikiran negatif, agar pada saat mengendarai motor itu Mbak Mika tetap selamat dan tidak terjadi kecelakaan. Itu ya. Silakan Mbak Mika untuk mempraktekkan pada situasi yang pertama. Baik Bu, yang pertama saya akan berpikir positif dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya agar saat saya berkendara sepeda motor saya merasa aman dan tidak terjadi kecelakaan lagi Bu. Oke, sudah bagus ya. Sepertinya Mbak Mika ini sudah langsung bisa untuk memikirkan dan merubah pikiran-pikiran itu ya Mbak ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya pada situasi yang kedua, yaitu situasi ketika Mbak Mika mengendarai motor. Nah, nanti Mbak Mika menerapkan pada pemikiran Mbak Mika bahwasanya Mbak Mika harus tetap rileks atau tenang agar tidak terjadi kecelakaan, gitu ya. Silakan Mbak Mika untuk mempraktekkan situasi yang kedua ini. Baik Bu, jadi yang kedua saya itu harus merasa aman, tenang, dan saya itu harus rileks agar saat berkendara saya itu tidak kecelakaan lagi. Oke, sudah bagus ya. Mbak Mika sudah bisa merubah pikiran-pikiran tadi. Nah, yang terakhir itu situasi setelah mengendarai motor. Jadi setelah mengendarai motor itu Mbak Mika menerapkan pada pemikiran Mbak Mika bahwasanya ternyata kalau saya berpikiran positif, saya tetap rileks dan tenang, saya tidak mengalami kecelakaan. Jadi dalam perjalanan saya merasa aman ketika saya tetap rileks dan tenang, gitu ya Mbak. Nah, sekarang silakan Mbak Mika praktekkan situasi yang ketiga ini. Iya Bu, jadi setelah saya mengendarai sepeda motor, saya itu harus berpikiran yang rileks, yang tenang, dan tidak terpaku pada pikiran-pikiran yang negatif atau irasional yang bisa membuat saya itu merasa tergugup,
merasa cemas yang bisa mengakibatkan saya itu kecelakaan. Nah, jadi saya itu bisa merefleksikan diri saya sendiri untuk berpikir yang positif, yang relax agar perjalanan saya itu bisa sampai tujuan dan tidak terjadi kecelakaan lagi. Baik, tadi kan kita sudah melakukan latihan ya Mbak ya, dan Mbak Mika ini Ibu lihat sudah mulai sadar dan juga Mbak Mika sudah bisa merubah pola pikir irasional negatif menjadi positif dengan melalui latihan coping talk ini. Baik, sekarang Ibu mau tanya nih ke Mbak Mika, setelah Mbak Mika melakukan latihan coping talk tadi, gimana sih sekarang perasaannya? Perasaan saya sih lebih lega dan saya itu mendapat sebuah solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, yang dimana saya sebelum melakukan terapi ini, saya itu saat naik sepeda itu cemas, takut dan trauma. Tapi setelah saya melakukan proses ini, saya itu merasa bisa relax dan mendapat pikiran-pikiran yang positif agar nantinya saat mengendarai sepeda motor saya itu bisa selamat sampai tujuan dan merilekskan semua pikiran-pikiran saya. Baik, dan untuk menlanjuti konseling kita pada hari ini Ibu ingin memberikan satu permintaan buat Mbak Mika, dan tolong apa yang sudah kita lakukan tadi Mbak Mika itu catat dan Mbak Mika lakukan sekali lagi, praktekkan sekali lagi lah biar merasa Mbak Mika ini sudah bisa melawan traumanya agar bisa mengendarai motor dengan selamat sampai tujuan gitu ya. Iya Bu. Dan Ibu juga ingin Mbak Mika ini mencatat progresnya setelah Mbak Mika menaiki motor gitu. Iya Bu, saya harus mencatat dan membuat catatan gitu Bu ya. Iya, buat catatan atau progres sendiri. Iya Bu. Setelah ini saya akan membuat catatan dan progresnya Bu. Saya akan catat sedetail mungkin perubahan-perubahan saya. Terima kasih ya Mbak Mika sudah mau Ibu kasih tugas untuk melakukannya. Iya Bu, sama-sama. Nah sebelumnya masih ada yang ditanyakan nggak Mbak atau kurang paham mengenai apa itu? Mungkin sudah cukup Bu. Baik, bisa Ibu simpulkan untuk konseling kita pada hari ini itu bahwasanya Mbak Mika ini mengalami trauma pada naik motor dan kecelakaan. Dan Mbak Mika ini pernah mengalami kecelakaan yang membuat Mbak Mika ini merasa cemas berlebihan gitu. Nah, dan sekarang Mbak Mika sudah melakukan teknik atau konseling bersama Ibu yang membuat Mbak Mika ini sudah mulai relax, mulai tenang dan tidak merasa cemas untuk menaiki motor gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Baik, berhubung waktunya sudah habis dan setelah ini Ibu juga ada rapat, bisa kita akhiri ya konseling kita pada hari ini. Iya Bu. Terima kasih Bu ya sudah membimbing saya dan mengentaskan sebuah trauma saya. Sama-sama Mbak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Baik. Mari Bu, Assalamualaikum. Salam. Saya pamit Bu ya.